Ini adalah video bagian ke-22 dari playlist mengisi kertas kosong. Mari kita mulai. Pernah nggak sih, kalian ngerasa udah baca banyak buku motivasi, dengerin ratusan podcast, bahkan mungkin hatam baca kitab suci berkali-kali, tapi hidup rasanya masih gini-gini aja? Masih gampang cemas, sering bingung ambil keputusan, dan kayak kehilangan arah. Mungkin masalahnya bukan di apa yang kita baca, tapi di gimana cara kita membacanya. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang radikal tapi menenangkan, tentang Al-Quran sejati. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal teks yang ada di rak buku kalian. Ini soal sebuah petunjuk yang udah built-in, yang udah terinstal otomatis di dalam diri kita bahkan sebelum kita lahir. Yuk, kita kosongkan gelas dulu, tarik napas dalam-dalam, dan hadir utuh di saat ini. Part 1. Melewati batas kertas dan tinta. Banyak dari kita yang tumbuh dengan persepsi bahwa Al-Quran itu hanya buku fisik 30 juz. Gak salah, emang benar. Tapi kalau kita berhenti di situ, kita baru dapat 0,1%-nya doang. Bayangin, Tuhan itu maha tak terbatas. Masa iya pesannya cuma terbatas di ratusan halaman kertas aja? Ada satu ayat yang bilang, kalau saja lautan jadi tinta dan pohon-pohon jadi penanya, gak bakal cukup buat nulis tanda-tanda Allah. Nah, logikanya begini, kalau cuma nulis 30 juz, satu botol tinta kecil juga cukup kan? Berarti, ada Quran yang jauh lebih besar dari itu. Ada ayat yang namanya kauliyah, yang tertulis dan ada kauniyah, yang terbentang. Alam semesta ini, napas kita, bahkan orang menyebalkan yang tiba-tiba motong jalan kita di lampu merah, itu semua adalah ayat atau tanda yang lagi bicara sama kita. Pertanyaannya, kita sadar nggak kalau itu semua adalah bacaan? Part 2. Mendefinisikan ulang Iqra. Ingat perintah pertama, Iqra, bacalah. Padahal waktu itu Nabi Muhammad gak lagi megang kitab. Jadi apa yang dibaca? Yang dibaca adalah rasa. Yang dibaca adalah tanda-tanda kebesaran yang langsung masuk ke frekuensi hati. Selama ini kita terlalu sibuk membaca apa yang ada di luar, sampai lupa baca apa yang ada di dalam. Kita sering nyebut diri kita murid, tapi kita milih-milih pelajaran. Padahal, setiap detik itu jam pelajaran, setiap tempat itu ruang kelas, dan siapapun yang datang ke hidup kita, entah yang bikin bahagia atau yang bikin luka, adalah guru yang dikirim buat nyampain pesan tertentu. Al-Quran sejati itu sifatnya nur atau cahaya. Dia bukan cuma pengetahuan buat otak, tapi transformasi buat akhlak. Hafal 30 juz itu hebat, tapi kalau masih suka korupsi atau hobi ngegibah, berarti cahayanya baru nyampe di tenggorokan, belum tembus ke kesadaran. Part 3. GPS itu namanya nurani. Sekarang coba kita masuk lebih dalam. Di mana sih pusat kendali hidup kita sebenarnya? Ada sebuah konsep menarik, Haza Basairulinas. Petunjuk ini buat seluruh manusia, universal. Bayangin kalian beli gadget mahal, manual booknya pasti ada di dalam box kan? Gak mungkin gadgetnya di toko A, bukunya di toko B. Manusia juga gitu, Tuhan gak mungkin nyiptain makhluk sekompleks kita tapi naruh petunjuknya jauh di luar sana. Petunjuk itu ditaruh di tempat yang paling aman, hati nurani. Nurani, cahaya aku, ini adalah titik di mana frekuensi Tuhan dan manusia bertemu. Itulah kenapa kalau kita mau ngelakuin sesuatu yang buruk, hati kecil kita pasti berisik. Itu bukan sekadar emosi, itu adalah Al-Quran sejati yang lagi bekerja memberikan navigasi. Sayangnya, suara itu sering kalah sama ego kita yang volumenya lebih kenceng. Closing, kembali ke rumah. Jadi apa poinnya? Hidup ini adalah perjalanan buat pulang. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita berasal dari cahaya, dan bakal balik ke cahaya. Tapi sebelum itu, tugas kita adalah belajar membaca tanda-tandanya di dalam diri sendiri, supaya jalan kita gak tersesat. Jangan biarkan hati nuranimu berdebu karena terlalu lama gak didengerin. Mulai sekarang, coba deh setiap ada kejadian apapun, tanya ke diri sendiri, tanda apa yang lagi Allah kasih lewat kejadian ini.
Petunjuk itu gak pernah pergi. Dia built-in di dalam kamu. Kamu cuma perlu hening sebentar buat dengerin suaranya. Gimana menurut kalian? Pernah gak kalian ngerasa dapat petunjuk kuat dari dalam hati tapi malah kalian abaikan? Tulis di kolom komentar ya. Kita ngobrol di sana.